Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Berikut perkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Etin Indrayani, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Berikut profil diri saya, termasuk profil publikasi saya, baik di Google Scholar, Academia Edu, Research Kit. Saat ini saya merupakan dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor. Untuk mengawali perkuliahan, saya akan sampaikan rencana pembelajaran 1 semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografik atau Geography Information System. Nah, berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai selama 1 semester ini. Pertama, pelajar diharapkan mampu mengenal aplikasi sistem informasi geografis dan penerapannya di lingkungan sekitar yang terdekat, kemudian mampu menjelaskan latar belakang, definisi, sejarah, dan fungsi dari sistem informasi geografis. Kemudian di akhir perkuliahan juga pelajar diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pemanfaatan sistem informasi geografis pada tata kelola pemerintahan, pembangunan maupun pengambilan keputusan. Kemudian mampu menjelaskan komponen dasar dari sistem informasi geografis. Capaian pembelajaran mata kuliah berikutnya adalah menguasai metode, teknik, dan proses pengambilan data spasial. Kemudian mampu menjelaskan komponen data dan proses konversi data di dalam pengolahan data spasial di dalam sistem informasi geografis. Mampu menjelaskan integrasi data yang berkaitan dengan kesesuaian referensi yang digunakan di dalam sistem informasi. Kemudian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan model data spasial. Berikutnya, pelajar juga diharapkan mampu menganalisis, menginterpretasi, dan mengelola basis data di dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Dan selanjutnya mampu mempresentasikan dan mendemokan pemanfaatan SIG pada pengambilan keputusan, pada pelayanan publik, pengelolaan tata kelola pemerintahan, dan juga alat bantu apa yang digunakan. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah yang kemudian nanti akan dituangkan dalam pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester atau 14 pertemuan. Berikut pokok bahasan yang akan kita bahas pada setiap pertemuan. Yang pertama adalah pengantar sistem informasi geografis. Kemudian konsep dasar sistem informasi geografis, pemanfaatan sistem informasi geografis pada tata kelola pemerintahan dan pembangunan, komponen dasar pada sistem informasi geografis, teknik pengambilan data spasial, kemudian jenis data dan konversi data pada pengolahan data spasial di dalam SIG. Selanjutnya adalah bagaimana mengintegrasikan data baik spasial dan non-spasial, kemudian model data spasial, manajemen basis data pada sistem informasi geografis, implementasi sistem informasi geografis dan alat bantu yang digunakan. Terakhir, kita juga akan membahas studi kasus SIG dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan juga pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana metode perkuliahan yang kita terapkan pada mata kuliah ini adalah sebagai metode berikut. Perkuliahan yang digunakan adalah blended learning, baik luring maupun daring jika dimungkinkan. Maksudnya luring atau tatap muka jika dimungkinkan. Pembelajarannya ceramah dan diskusi dan juga pembahasan kasus dan praktek aplikasi. Referensi yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut, tapi tentu saja tidak terbatas pada referensi yang disajikan pada RPS ini. Ada banyak referensi-referensi lain yang juga bisa membantu untuk memahami dan mempraktekkan mata kuliah ini lebih baik lagi. Ini adalah beberapa e-book yang bisa dijadikan rujukan untuk mendukung perkuliahan ini. Jadi Geographic Information System, Teknik Application and Technology
Di samping e-book, tentu saja kita bisa menggunakan jurnal, kemudian website, dan juga panduan-panduan lain yang berupa aplikasi ataupun software, baik under license maupun yang open source atau freeware. Buku ini bisa dipinjam melalui aplikasi ePusnas ataupun bisa di-download melalui aplikasi-aplikasi lainnya seperti Z-Library dan lain-lain. Bagaimana mencari dan mendapatkan referensi yang tadi sudah disampaikan? Anda bisa mendownloadnya secara gratis atau meminjam e-booknya untuk batas waktu tertentu pada aplikasi-aplikasi yang tutorial penggunaannya bisa Anda simak berikut ini. Atau Anda bisa mengakses pada link-link YouTube di channel referensiku yang juga saya sertakan pada video ini. Selamat mencoba ya. Jika Anda membutuhkan e-book berbahasa Indonesia, Anda dapat mendownload aplikasi ePusnas. Aplikasi ini bisa di-download berbasis desktop di laptop Anda atau berbasis Android jika ingin menggunakan versi smartphone-nya. Buku-buku ini bisa Anda pinjam untuk batas waktu tertentu. Jika Anda masih membutuhkan, Anda bisa memperpanjangnya kembali. Kecuali buku itu tidak tersedia, Anda bisa melakukan reservasi dan akan diberi notifikasi jika buku sudah available. Selamat mencoba ya. Berikut beberapa link website yang dapat membantu kita lebih memahami lagi pemanfaatan sistem informasi geografis. Penggunaan teknologi sistem informasi geografis sangat bermanfaat terutama dalam menyimpan, mengolah, mengamankan, dan mempublikasikan informasi geospasial. Hal ini tentu saja perlu ditunjang dengan sistem manajemen basis data spasial yang kompatibel, perangkat keras maupun lunak yang interoperable, dan pengembangan aplikasi yang user-friendly. Nah, penerapan teknologi ini diwujudkan dengan membangun aplikasi geoportal kebijakan satu peta yang terintegrasi dengan jaringan informasi geospasial nasional. Alamatnya di https://ksp.ina/sdi.id. Tujuannya adalah untuk mempermudah user atau pemangku kepentingan dalam mengakses, berbagi, pakai data, mendapatkan data pemerintah yang telah sesuai standar dan terjamin keamanannya. Website ini dikembangkan dan dikelola oleh Badan Informasi Geospasial. Di antaranya terkait pengembangan sistem informasi desa berbasis spasial, pengembangan INA Geoportal versi terbaru yang memudahkan proses berbagi pakai informasi geospasial, pembangunan simpul jaringan, dan kelembagaan informasi geospasial di Indonesia. Sistem informasi geografis ini juga dapat digunakan untuk memetakan sebaran penyakit karena infeksi virus seperti yang saat ini sedang melanda berbagai negara termasuk Indonesia, yaitu pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Wabah ini tengah melanda berbagai negara di dunia, tidak terkecuali juga di Indonesia. Nah, untuk melakukan tracing, untuk melihat perkembangan terbaru mengenai penyakit tersebut, nah hal ini dipetakan juga dengan menggunakan sistem informasi geografis. Dalam pembuatan sistem informasi geografis, kita membutuhkan software sebagai media untuk membuat sistem informasi geografis, baik itu berbayar maupun yang free open source dengan fungsi yang tentu tidak kalah mumpuni dari yang berbayar. Berikut ini yang merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam sistem informasi geografis, yaitu ArcGIS, ArcView, MapInfo. ArcInfo untuk analisis spasial. Beberapa perangkat lunak yang tadi disebutkan seperti ArcGIS dan MapInfo itu hampir 80% praktisi sistem informasi geografis menggunakan kedua jenis software ini. Fungsi dari SIG tidak semata-mata hanya untuk membuat peta, tetapi merupakan alat analitik. Selain software berbayar, kita juga bisa menggunakan software yang open source seperti
Quantum GIS. Nah, ini memiliki fitur yang banyak, bisa membuat otomatisasi pembuatan peta, pemrosesan data spasial, serta menghasilkan bentuk pemetaan yang bagus. Pada tahun 2004, GVSIG Project muncul dengan gratis. Pilihan software open source gratis dari Spanyol. GPSIG ini memiliki kelebihan dari Quantum GIS dalam hal 3D. Keunggulan visualisasi 3D membuatnya memiliki nilai lebih dari software GIS lainnya. Demikian gambaran mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis selama 1 semester ke depan. Selamat belajar dan mengeksplor bahan-bahan pembelajaran yang telah diinformasikan.